Jadi kalau investigatif itu ada pra-nya, pra perencanaan ya. Jadi kalau yang tidak ada pra-nya itu coret. Pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti ya, pelaporan serta tindak lanjut. Tindak lanjutnya ada nggak ya? Kayaknya sih nggak ada ya, sampai pelaporan aja ya. Nah, coba kita lihat ke referensinya ya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Sambil diseruput kopi pagi hari ini, ya, hari Minggu pagi jam 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, tanggal 21 November tahun 2021, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang contoh soal SKB auditor ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ya. Di sini kita punya 30 soal yang tiap soal mewakili materi-materi yang tercantum dalam kisi-kisi SKB ya. Jadi bagi kalian yang melamar untuk posisi CPNS auditor terampil maupun auditor ahli pertama ya, disarankan untuk terus menonton video ini dan menyimak penjelasan-penjelasan yang kita diskusikan, yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai ya, khususnya bagi kalian yang baru bergabung, silakan pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Baik Jones ya, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Kita baca dulu. Organisasi telah mengintegrasikan manajemen risiko dan internal control merupakan karakteristik kunci risk maturity pada tingkat. Nah, jadi kalau risk maturity ini artinya kematangan penerapan risk management ya. Nah, ini ada level-levelnya ya. Level manage, define, naif atau enable ya. Paling rendah itu apa? Naif kalau nggak salah ya. Paling tinggi adalah enable ya. Paling tinggi enable. Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya di sini, mengintegrasikan manajemen risiko pada internal control. Nah, ini udah ciri-ciri penerapan risiko yang sudah advance, yang sudah paling tinggi. Nah, dalam hal ini berarti jawabannya adalah delta. Ya, enable atau defined ya. Sepertinya enable. Coba kita lihat ke referensinya Jones ya. Risk enable. Nah, ya betul ya. Jadi paling rendah adalah risk naif ya. Untuk risk naif di sini karakteristiknya adalah organisasi belum menerapkan MR secara formal ya. Sementara yang sudah advance ya, risk enabled, dalam hal ini organisasi telah mengintegrasikan manajemen risiko dengan internal control ya. Jadi level kematangan penerapan risiko di sini mulai dari risk naif sampai dengan risk enabled ya. Berarti di sini jawabannya adalah delta. Baik. Nomor 2. Resiko yang tetap ada setelah opsi penanganan resiko diputuskan dan rencana penanganan resiko telah diimplementasikan disebut. Nah, ini juga ada jenis-jenis resiko. Ada resiko internal, eksternal, dan resiko residual. Kalau resiko mitigasi ini sepertinya nggak ada ya. Yang ada mungkin mitigasi risiko, tapi resiko mitigasi ini nggak ada. Ya. Di sini penjelasannya adalah, redaksinya adalah resiko yang tetap ada setelah opsi penanganan resiko. Nah, ini berarti ciri-ciri atau definisi dari resiko residual, residu sisa ya. Jadi biar bagaimanapun setelah resiko itu kita tangani, kita olah, kita manage ya dengan berbagai opsi penanganan resiko ya, atau opsi kegiatan pengendalian ya, tetap saja pasti ada resiko-resiko yang masih akan mungkin menjadi masalah menghambat pencapaian tujuan. Itulah yang dimaksud dengan resiko residual. Kalau resiko internal ini artinya sumber dari sumber ya, jenis-jenis resiko menurut sumbernya. Internal berarti ada dalam diri organisasi yang bersangkutan. Kalau eksternal itu berasal dari luar organisasi ya. Ya, coba kita pastikan ya di sini resiko residual ya. Ya, ini ya. Residual, resiko yang tetap ada setelah opsi penanganan resiko diputuskan dan rencana penanganan resiko telah diimplementasikan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Berikut ini pembuatan komitmen dalam bentuk penetapan keputusan kecuali. Nah, ini pembuatan komitmen ini artinya setiap keputusan ya yang bisa menyebabkan pembebanan anggaran misalnya ya. Ya contohnya misalnya pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara sukarela. Jadi ketika kita diterbitkan surat perintah perjalanan dinas atau surat perjalanan dinas, maka nanti akan timbul beban perjalanan dinas gitu ya. Tiket, pesawat, hotel ya. Pelaksanaan belanja pegawai juga ya, tentu akan timbul pembebanan untuk belanja pegawai seperti gaji, tunjangan kinerja, dan lain-lain. Rehab rumah dinas oleh pelaku usaha kecil. Oke, lewat dulu. Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bansos. Ini jelas ya. Jelas, ini udah langsung membebani belanja bansos. Tapi kalau rehab rumah dinas ini juga sebenarnya iya gitu ya. Rehab rumah dinas kan termasuk pemeliharaan ya, belanja pemeliharaan gitu ya. Tapi oleh pelaku usaha kecil ya. Ini ya saya juga kurang begitu paham ya. Oke, coba kita pastikan ya. Rehabilitasi Nah, ini ya. Pembuatan komitmen dalam bentuk penetapan keputusan ya. Pelaksanaan belanja pegawai, pelaksanaan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan swakelola, belanja bantuan sosial ya. Jadi yang rumah dinas ini tidak ada di sini ya. Ini tekstual sifatnya. Ya, jadi jawabannya Charlie. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya rehab rumah dinas juga termasuk pembuatan komitmen karena akan membebankan belanja negara ya. Dalam hal ini belanja pemeliharaan. Ya oke lah, nggak masalah. Kita lanjut nomor 4. Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan seluruh unsur pembangunan dilakukan secara apa nih? Partisipatif ya, dari istilahnya partisipatif ya, artinya melibatkan banyak pihak dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah ya. Kalau terpadu artinya proses perencanaan itu dipadukan dengan proses penganggaran ya. Jadi berjalan seiringan gitu ya. Coba kita lihat. Partisipatif. Ini ya. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Oke. Nomor 5. Berikut ini yang bukan cara membangun keakraban dengan lawan komunikasi adalah tersenyumlah jelas, ucapkan salam jelas, sapalah nama jika sudah mengenal namanya, bertanya mengenai kehidupan pribadinya. Nah ini ya. Ini yang nyeleneh nih. Ya jangan lah ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Nomor 6. Budi merupakan salah satu pemegang saham BUMN X di Indonesia. Melalui jabatannya sebagai auditor intern pemerintah, dia mengetahui informasi terkait kesulitan keuangan yang sedang dihadapi oleh BUMN Z yang merupakan saingan dari BUMN X. Dan hal ini berdampak positif terhadap BUMN X. Budi menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan atas saham yang dimilikinya. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran aturan perilaku sesuai kode etik IP prinsip apa nih ya. Nah di sini Jans perlu kita lihat kata kuncinya adalah Budi menggunakan informasi tersebut ya untuk melakukan pengambilan keputusan atas saham yang dimiliki. Jadi ceritanya Budi ini punya saham di BUMN X atau Z ya, X ya mungkin ya. Nah di sini ada kepentingan pribadi. Dia menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi yang sebenarnya informasi tersebut adalah informasi yang rahasia ya. Rahasia bagi siapapun yang tidak berurusan, termasuk ya Budi ini juga berurusan hanya terkait tugas dan fungsinya sebagai auditor ya. Selebihnya ya tidak boleh, maka dia melanggar prinsip kerahasiaan ya. Jawabannya adalah bravo. Ya. Kalau profesional ya berarti Budi ini harus profesional dalam mengerjakan tugas dan fungsinya ya, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan praktis termasuk kegiatan yang sifatnya consulting ya. Kalau dia tugasnya assurance tidak boleh membantu
kesulitan keuangannya BUMN Z tersebut atau BUMN X ya, itu profesional. Akuntabel ya, segala tindakan, segala informasi yang disampaikan oleh auditor dapat dipertanggungjawabkan gitu ya oleh auditor itu sendiri ya berdasarkan fakta dan data di lapangan. Kalau independen artinya auditor ini bebas dari pengaruh manapun ya. Namanya independen ya bebas ya, tidak dipengaruhi oleh siapapun ya. Dan independence in fact dan independence in appearance. Oke. Jadi jawabannya adalah bravo. Ya, ini referensinya silakan kalian baca sendiri ya di kode etik. Kode etik AAIP. Oke, nomor 7. Secara umum penugasan konsultansi terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Nah, konsultansi ya, saya kira tahapnya adalah 3 ya. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ya. Ini ya. Alfa jawabannya. Coba kita lihat ya. Tahapan penugasan konsul. Ini ya, tahap penugasan konsultansi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ya. Oke, silakan kalian baca lebih detail apa itu perencanaan, apa itu pelaksanaan, apa itu pelaporan. Siapa tahu nanti di masing-masing ini juga ditanyakan di SKB ya. Yang dimaksud yang termasuk dalam tahap perencanaan penugasan konsultasi apa aja kecuali nah gitu ya. Kan seperti biasa lah soal-soal seperti itu mungkin saja keluar. Jadi tidak terbatas di soal ini Jones, artinya ketika kita melihat jawabannya ada, tapi kita juga perlu membahas lebih lanjut di tiap-tiap jawaban ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nomor 8, memantau dan mengkaji ulang serta melakukan komunikasi dan konsultansi adalah salah satu tahapan manajemen risiko, dan dokumen yang terkait dengan tahapan ini adalah memantau dan mengkaji ulang serta melakukan komunikasi dan konsultansi ya. Salah satu dari tahapan manajemen risiko ya. Coba kita lihat. Memantau dan mengkaji ulang. Memantau dan mengkaji ulang. Ya, ini ya. Jadi proses yang keempat nih ya. Yang pertama adalah menetapkan to ONPEX. Kemudian mengidentifikasi risiko dan seterusnya, memberikan tanggapan dan perlakuan atas risiko. Terakhir memantau dan mengkaji ulang serta melakukan komunikasi dan konsultansi. Nah, di sini dokumen yang terkait salah satunya adalah daftar hasil monitoring risiko. Ya, di sini apa? Ini ya, yang C ya. Daftar hasil monitoring risiko. Kalau daftar hasil identifikasi risiko ini masuk ke dokumen terkait proses yang kedua, mengidentifikasi risiko. Kalau rencana tindakan mana dia rencana tindakan yang ketiga ya. Ini ya. Kalau evaluasi risiko yang pertama ya, penetapan konteks ya. Di sini sifatnya masih menetapkan tujuan, goals, kriteria, dan lain-lain. Oke. Nomor 9. Berikut ini yang merupakan ketentuan berkaitan dengan bendahara adalah. Jadi bendahara itu adalah jabatan fungsional yang pembinanya adalah BUN. Apa itu BUN? Bendahara Umum Negara. Dalam hal ini Menteri Keuangan ya. Ya. Nah, jadi kalau bicara bendahara di sini, pertama persyaratan dan pengangkatan pembinaan karir bendahara diatur oleh BUN. Ini sudah langsung ketemu jawabannya Jones ya. Ini kan bukan yang bukan ya. Artinya yang benar ini ya. Jangan sampai ada salah soal juga. Ya kita kira ini ternyata bukan. Ini kan nggak ada kata-kata bukan ya. Berikut ini yang merupakan ketentuan ya. Berkaitan dengan bendahara adalah A. Ya sudah langsung saja A. Nah, kalau sudah seperti ini Jones ya, biasanya saya sering menghimbau teman-teman ya, terutama waktu tes SKD kemarin di mana waktunya itu sangat terbatas ya. Hanya 100 menit untuk 110 soal. Jadi kalau kalian sudah dapat jawaban A, sudah yakin gitu A benar ya sudah, nggak usah baca B, C, dan D. Langsung saja move on ke soal berikutnya gitu ya. Nah, di sini coba kita bahas saja ya. Karena kita sifatnya membahas, coba kita bahas ya. Kalau ini saya kira udah betul. B, bendahara penerimaan dan pengeluaran boleh dirangkap oleh KPA dan kuasa BUN ya. Nggak boleh ya. Jadi bendahara itu jabatan strategis ya. Jabatan fungsional yang sifatnya strategis, khusus, spesial, jadi tidak boleh dirangkap oleh siapapun. Dan hanya PNS yang boleh menjabat bendahara, PNS yang telah memiliki sertifikat sebagai bendahara. Ya. Nah, ini juga salah.
ya, selain BNS tidak boleh. Bendahara diangkat oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan. Betul tidak? Tidak ya, diangkat oleh kepala pimpinan instansi ya, bukan Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan itu pembinanya di sini. A. Ya, jadi jawabannya adalah alfa. Nomor 10. Kegiatan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi, memahami peluang dan tantangan organisasi sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Merupakan kegiatan apa nih? Mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Nah, ini kalau di kami istilahnya ada proses pemahaman proses bisnis ya. Jadi kita sebelum melakukan audit, sebelum melakukan tugas pengawasan intern, kita memahami seperti apa sih proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi yang akan kita datangi gitu ya. Nah, ini juga mirip nih. Jadi kita mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi, memahami peluang dan seterusnya. Ini masuk ke pencermatan lingkungan strategis ya sepertinya ya. Coba kita baca di referensinya. Gimana ya? Oke, sini ya. Nah, ini. Kegiatan pencermatan lingkungan strategis adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluangan dan tantangan eksternal organisasi sehingga bla 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 bla. Ya. Nah, silakan. Nah, yang penilaian lingkungan strategis ya silakan kalian baca sendiri apa maksudnya. Lingkungan pengendalian dan penilaian risiko strategis ya. Jawabannya adalah bravo. Nomor 11, komunikasi intern tim pada tahap perencanaan audit adalah jadi tahap perencanaan Jones ya. Jadi kalau audit itu kan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tahapan-tahapannya. Nah, di tiap tahapan tuh ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh auditor ya. Nah, untuk tahap perencanaan audit, salah satu komunikasinya adalah melakukan penyamaan persepsi antar siapa? Ya antar individu yang ada dalam tim tersebut. Antara ketua tim dengan anggota tim, antara ketua tim dengan pengendali teknisnya atau pengendali mutunya. Pokoknya semua yang tergabung dalam tim audit itu harus paham. Nah, berarti di sini jawabannya adalah D. Kalau pencapai kata sepakat mengenai seluruh temuan audit final, ini saya kira masuk ke tahapan pelaporan, ya. Tahapan pelaporan. Ya, jadi sudah selesai finalnya atau mungkin di tahap pelaksanaan akhir ya. Saya lupa ya sekitar itulah. Sudah selesai ininya. Jadi tinggal menyusun laporan ya. Jadi temuan-temuannya sudah disepakati oleh baik oleh tim audit maupun auditi ya. Sepakat ya. Ini juga sama nih, tanggapan dan persetujuan final dari pengendali teknis bahwa seluruh temuan audit objektif atau rekomendasi yang telah diberikan ya. Jadi Dalnis kita ini juga sepakat dengan temuan yang telah kita buat. Menyusun dan review atas kerja audit ini juga tahap pelaksanaan audit ya. Ini pelaksanaan audit semua nih sepertinya nih. Ini pelaksanaan audit yang A dan B tapi udah di bagian akhir pelaksanaan audit. Jadi tinggal terutama yang B kita melakukan pembahasan hasil audit dengan teman-teman auditi ya. Jadi harus ada tanggapan dan persetujuan dari mereka. Yang A ya. Kalau yang final yang B ini dengan pengendali teknis kita ya terkait temuan-temuan yang telah kita siapkan ya. Baru terakhir nanti bikin laporan ya. Review laporan berjenjang dan seterusnya. Ini kalau nggak salah ada di sini Jots ya. Tahap apa tadi? Persepsi ya. Penyamaan di sini ya. Oh enggak, ini terkait pemeriksaan BPK ya. Oh di sini ya, sorry. Ya, ini ya. Komunikasi pada tahap perencanaan audit ya. Silakan kalian baca di tahap-tahap berikutnya. Nomor 12, melakukan pengawasan sesuai dengan SAIPI
merupakan salah satu kewajiban auditor intern pemerintah untuk menerapkan prinsip, ya, apa nih? Prinsip kompetensi ya. Jadi ya namanya standar itu kan sebagai pedoman ya, supaya tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsi auditor itu tetap kompeten, ya, tetap sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap stakeholder. Ya, jadi ini menerapkan prinsip kompetensi ya. Coba kita baca. Melakukan pengawasan sesuai ini ya, sesuai dengan SAIPI ya. Kalau akuntabel di sini, auditor intern wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif dan seterusnya. Perilaku profesional ya, wajib tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, tidak mengambil alih peran, tugas dan fungsi tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifatnya konsultansi. Tadi sudah saya singgung sepertinya. Ya, kerahasiaan, objektivitas dan integritas. Silakan. Integritas berkaitan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab, ya. Jadi di sini jawabannya kompetensi. Nomor 13, identifikasi dan penilaian risiko dalam penugasan assurance merupakan tahap apa nih? Identifikasi dan penilaian risiko dalam penugasan assurance ya. Jadi ini tahap dalam ini ada di tahap perencanaan, Jones ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ya. Nah, di tahap perencanaan tuh kita selain melakukan menetapkan apa saja sasaran auditnya, tujuan auditnya apa, ya, prosedurnya audit seperti apa, termasuk di sini kita mengidentifikasi resiko-resiko yang mengancam atau menghambat pelaksanaan audit sehingga menghambat pencapaian tujuan audit. Nah, itu masuk dalam tahap perencanaan. Kalau pelaksanaan ini misalnya mengumpulkan bukti ya, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, ini tahap pelaksanaan ya, dan seterusnya. Pra perencanaan ini adanya di penugasan audit investigatif ya kalau nggak salah ya. Audit investigatif ini termasuk expose segala macam di sini nih, expose dugaan tipikor misalnya. Ya, lanjut nomor 14. Pengertian pengendalian intern menurut KOSO dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengendalian diharapkan bahwa apa nih? Ya, KOSO ini konsep pengendalian intern menurut KOSO ini konsep yang kita adopsi menjadi SPIP ya, sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi SPI ini awalnya kan KOSO ya, untuk corporate ya. Ya, kemudian kita adopsi menjadi SPI sektor publik atau istilahnya SPIP ya, PP nomor 60 tahun 2008. Nah, di sini artinya kita bicara tujuan ya. Salah satu tujuannya adalah laporan keuangan yang handal ya. Kemudian kepatuhan, kemudian apa lagi? Misalnya efektif dan efisien ya. Nah, ini coba kita baca yang A, laporan keuangan mendapatkan opini WTP. Ya saya kira ya betul juga, cuman redaksinya bukan seperti ini, tapi laporan keuangan handal ya. Jadi bukan opini WTP tapi dapat diandalkan. Andal apa handal? Dapat dihandalkan atau dapat diandalkan? Ya kira-kira seperti itulah ya. Silakan kalian cari di KBBI. Yang mana yang betul? Nah, berarti ini bukan ya. Jadi kemudian B, suatu organisasi sebagai suatu institusi dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Nah, ini yang betul ya. Jadi salah satu tujuan adalah penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien ya. Kemudian organisasi dapat menuju undang-undang, ini saya kira tidak tepat, bukan ini tujuannya. Organisasi dapat menyusun, oh ini ya, ini lanjut ke sini ya Jones ya. Jadi tidak ada E ya. Jadi organisasi dapat menyusun peraturan pengganti undang-undang Perpu ya, salah ya. Jadi yang betul adalah Bravo ya. Ya, silakan kalian di sini coba lihat ya. Pengendalian intern menurut ya. Nah, ini KOSO ada ya. Nah, ini. Tujuan KOSO ini tujuan efektif efisien, laporan keuangan dapat diandalkan ya, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan ya. Jadi bukan dapat menyusun peraturan pengganti undang-undang, tapi taat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini banyak, mulai dari UUD, mulai dari sebagai landasan konstitusi UUD,
kemudian undang-undang, kemudian PP, Perpres, Permen, peraturan menteri dan seterusnya ya. Termasuk di daerah ya, Perda, Perkada dan seterusnya. Itu namanya peraturan perundang-undangan. Oke, nomor 15. Berikut ini yang merupakan tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal. Fiskal, keywordsnya adalah fiskal, Jones ya. Nah, kalau fiskalnya berarti berkaitan dengan APBN ya. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN ya. Kalau menyusun DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, ini bukan Menteri Keuangan tapi istilahnya pimpinan KL ya. Pimpinan KLD, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Mengelola barang milik negara juga sama ya. Pengguna barang itu pimpinan KLD. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan kas negara, ini juga sama. Tugasnya pimpinan KLD. Bukan Menteri Keuangan ya. Kalau Menteri Keuangan ini sifatnya ya fiskal ya, fiskal APBN terkait relaksasi pajak, penurunan tarif pajak ya, keringanan pajak dan seterusnya, macam-macam lah ya. Termasuk kebijakan defisit ya, kebijakan ekspansif APBN ya dalam rangka mendorong ekonomi yang sedang kontraksi kayak sekarang nih lagi kontraksi kita karena efek pandemi ya, cuman akhirnya kita mulai ekspansif lagi ya dengan berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang juga sifatnya sama-sama ekspansif. Oke, nomor 16, informasi umum daerah yang dicantumkan dalam LKPJ dan LPPD kecuali, nah ini saya kira jelas, ekonomi ada ya, bagaimana pembangunan ekonomi daerah selama masa menjabat 5 tahun Bupati. Jadi kalau LKPJ ini Jones, laporan keterangan penanggung-jawaban kepala daerah ya, 5 tahunan sifatnya, selesai masa menjabat dia menyampaikan LKPJ ya. 5 tahun kalau nggak salah ya, nanti kalau salah ya silakan kalian koreksi, cantumkan jawaban yang benar di kolom komentar. Kalau LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, sifatnya 1 tahun ya. Ini semua laporan ini diserahkan ke ini LPPD ya untuk kepentingan Kementerian Dalam Negeri ya. LKPJ ini ke DPR juga ya kalau nggak salah. Terkait kondisi ekonomi, bagaimana pembangunan ekonominya, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, ya, ketimpangan, Gini ratio, ya, kesehatan, itu semua masuk di sini. Demografis, bagaimana penduduk di sana, ya, terkait pendidikan, ya, pendidikan, kesehatan juga masuk di sini, ya. Mortality, geografis, bagaimana tentang ya, wilayah, tentang spasial, ya, kewilayahan yang seperti apa, termasuk sumber daya alam yang ada di situ. Politik saya kira tidak ya. Politik saya kira tidak ya. Jadi jawabannya adalah delta. Silakan kalian baca di referensinya ya. Di sini ya. LKPJ. Ya, ini ada ya. Silakan. Lanjut nomor 17. Komunikasi dengan auditan saat pelaksanaan audit adalah sebagai berikut ya. Permintaan fasilitas antar jemput auditor. Ini udah jelas salah nih, nyeleneh nih. Nggak boleh ya. Penyampaian laporan audit, permintaan dokumen secara tertulis kepada auditan, penyamaan persepsi dengan auditan. Kalau yang B ini masuk ke tahap pelaporan ya. Kalau yang C ini tahap pelaksanaan, betul ya. Jadi kita dalam rangka mengumpulkan dokumen, kita memberikan surat permintaan dokumen tertulis kepada mereka, kemudian mereka serahkan dokumen, terus kita juga buatkan berita acara serah terima dokumen. Nanti berita acara peminjaman dokumen, nanti selesai audit, kita kembalikan lagi ya. Itu salah satu bentuk komunikasi tertulis dengan auditan. Persepsi saya kira tidak. Persepsi ini nanti masuknya ke, kayaknya nggak ada kalau dengan tim ya, baru ya dengan tim di tahap perencanaan ya. Kalau dengan auditan ini mungkin maksudnya adalah pembahasan hasil audit ya, terkait kesepakatan hasil audit ya, temuan dan komitmen tindak lanjut. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, Charlie. Nomor 18, salah satu kewajiban auditor intern terkait aturan perilaku dalam organisasi yang sesuai dengan KEAIP, kode etik AIP adalah sebagai berikut. Menaati semua peraturan perundang-undangan, betul. Mendukung visi misi tujuan sasaran organisasi, betul. Menggalang kerjasama yang sehat dan strategis, sepertinya tidak. Menunjukkan loyalitas dalam hal berkaitan dengan profesi ya. Yang C jawabannya aja. Kayaknya kita tidak dituntut untuk menggalang kerjasama yang sehat dan strategis. Ini kerjasama dalam hal apa kan juga tidak jelas ya. Coba kita lihat ke sini, ke referensinya. Menggalang
kerja sama. Oh, kalau sesama auditor ya. Sesama auditor ya ini hubungan ya. Tapi Seget dan sinergis. Tapi kalau ini bukan ya. Coba mendukung visi misi. Nah, ini ya. Menaati semua peraturan perundang-undangan, mendukung visi misi tujuan, kemudian menunjukkan kesetiaan dan seterusnya. Silakan kalian baca aturan perilaku dalam organisasi, dalam hal ini kewajiban auditor intern ya. Jadi jawabannya C. Nomor 19, tahapan kegiatan audit investigatif meliputi. Nah, ini tadi kayaknya saya singgung nih ya. Jadi kalau investigatif itu ada pra-nya, pra perencanaan ya. Jadi kalau yang tidak ada pra-nya itu coret. Pra perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti ya, pelaporan serta tindak lanjut. Tindak lanjutnya ada nggak ya? Kayaknya sih nggak ada ya, sampai pelaporan aja ya. Nah, coba kita lihat ke referensinya ya. Tahapan kegiatan audit ini. Tahap audit. Pra perencanaan. Ini ya. Pra perencanaan, pengumpulan evaluasi bukti, pelaporan. Ya betul ya, sampai pelaporan saja, tindak lanjutnya tidak ada ya. Berarti jawabannya adalah bravo. Silakan kalian baca tahapan kegiatan audit yang lain ya. Ya, saya kira siapa tahu nanti keluar juga ditanyakan juga gitu kan. Tahapan kegiatan assurance tadi kayaknya ada ya, yang assurance kan. Review apa aja tahapannya, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pendampingan selama pemeriksaan BPK ya. Nah, ini. Jadi mungkin agak sedikit beda-beda tahapannya untuk setiap kegiatan baik assurance maupun consulting. 20. Koso merumuskan 5 unsur pengendalian intern yang saling berkaitan yaitu, nah ini apa Jones yang sudah menonton video saya terkait gambaran umum SPP. Bagi yang belum silakan tonton video saya. Itu sudah beberapa minggu yang lalu ya, sebelum kisi-kisi SKB diterbitkan. Sudah pernah kita bahas. Nah, salah satu 5 unsur itu terkait KOSO ya. KOSO ini kan pengendalian intern KOSO ini yang kita adopsi menjadi SPIP ya. Nah, itu 5 unsurnya adalah lingkungan pengendalian yang paling bawah, kemudian penilaian risiko, kemudian aktivitas pengendalian, kemudian infokom ya, informasi dan komunikasi terkait terakhir pemantauan. Jadi ada 5. Yang mana nih? Pengendalian risiko, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, infokom dan pemantauan. D ya. Kalau yang ABC kayaknya nggak lengkap ya. Ya, silakan kalian baca lagi di referensinya. Lanjut nomor 21. PLN ya, pinjaman luar negeri harus memenuhi prinsip di bawah ini kecuali, ya saya kira jelas ya, kalau yang politik-politik ini ya, singkirkan aja lah. Yang nyeleneh-nyeleneh nih kan, saya sering bilang waktu pembahasan contoh-contoh apa soal SKD ya. Terutama TWK apa ya. Ya, kalau yang redaksi-redaksi nyeleneh ini sudah pasti salah atau poinnya kecil, jadi silakan kalian coret. Jadi sehingga kalian juga tinggal memiliki opsi yang lebih mengerucut. Katakanlah tinggal 2 opsi gitu ya, yang poinnya paling besar. Nah, soal-soal TWK ya. Nah, ini jadi jelas ya, tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas. Jangan sampai kita minjem malah nanti keamanan negara kita dirongrong ya. Kita tidak mampu bayar utang sehingga proyek-proyek kita pun akhirnya dijual gitu ya. Dijual kepada lender. Nah, itu juga hati-hati ya. Prinsip kehati-hatian, prinsip transparansi, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Setiap orang yang berhak atas informasi harus disampaikan ya. Jadi jawabannya adalah delta. Silakan kalian baca di referensinya di sini ya. Kemudian berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang dapat diproses penghapusannya maksimal 5 apa 10 ya. Kerugian daerah yang dapat diproses penghapusannya 5 apa ya? Paling kecil kayaknya 5 nih. Lupa juga saya dulu ya. Berdasarkan pertimbangan efisiensi. Coba kita lihat kerugian daerah ya. Berdasarkan pertimbangan efisiensi. Oh, 10 John, sorry. 10 ya. Dapat diproses penghapusannya. Ya. Ya, karena mungkin kecil kali nilai 10 juta ya dibanding total APBD misalnya. Ya. Oke, lanjut nomor 23. Berikut ini contoh komunikasi auditor dengan pihak selain auditon. Nah, auditan ya. Nah, ini banyak
ya, ke instansi teknis, ke pihak ketiga, ya, ke instansi penyidik, itu macam-macam ya. Yang tidak boleh itu yang bukan itu ke keluarga ya. Ngapain ke keluarga? Bukan urusan, nggak relevan dengan tugas dan fungsi kita ya dalam melakukan ya sebagai auditor ya. Teknis ya. Kemudian pihak ketiga misalnya kontraktor ya. Misalnya kita lagi periksa pembangunan jalan ya, tentu kita berhubungan juga dengan pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor pembangunan jalan ya. Penyedia barang dan jasa ya, untuk melihat bagaimana melihat misalnya bagaimana kualitas jalannya, apa saja dokumen-dokumen yang telah disampaikan terkait progres dan seterusnya. Terkait dengan instansi penyidik biasanya gini berkaitan dengan tugas-tugas keinvestigasian ya. Terkait dugaan tipikor ya, dugaan fraud. Nah, ini kita biasanya bekerja sama dengan mereka. Ya. Instansi teknis jelas ini mitra kerja kita nih, auditi ya, auditan. Bukan maksudnya auditan yang lain mitranya yang lain, misalnya kalau kita sedang memeriksa audit kinerja keuangan misalnya, kita kan auditan kita kan dengan BPKAD misalnya, Dinas Keuangan ya. Nah, Dinas Keuangan kan juga punya mitra, misalnya ada anggaran yang sifatnya strategis yang memiliki proyek strategis di Dinas B misalnya. Nah, itu Dinas B ini juga pihak ketiga yang kita komunikasikan ya, selain auditan. Oke, nomor 24. Berikut ini adalah pernyataan yang sesuai terkait majelis kode etik ya, kecuali majelis kode etik ya bersifat sementara, kemudian terdiri dari 5 orang, jika lebih dari itu harus berjumlah ganjil ya. Mengambil keputusan langsung dengan melakukan voting. Auditor intern pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran tidak dapat mengajukan keberatan atas keputusan majelis kode etik. Sepertinya benar semua, Jones. Terus yang kecuali yang mana nih? Coba kita masuk ke referensinya. Majelis kode etik. Ini ya. Temporer sementara iya, sekurang-kurangnya 5 orang ya. Jika lebih maka harus ganjil. Mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik ya. Diambil secara musyawarah untuk mufakat ini Jones ya. Diambil secara musyawarah untuk mufakat ya. Jadi bukan B ya. Kecuali B ya. Jawabannya B. Ini betul. Tidak dapat mengajukan keberatan. Coba kita lihat. Ini ya, final. Keputusan majelis kode etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Harus musyawarah untuk mufakat, bukan voting. Nomor 25. Proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan ya, yang dilakukan oleh APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan telah disajikan sesuai SAP merupakan, nah ini penelaahan ya. Keywordsnya adalah penelaahan. Penelaahan itu adalah review ya. Review. Jadi atas laporan keuangan sebelum diperiksa oleh tim pemeriksa dari BPK, nah kita sebagai APIP wajib melakukan review atas laporan keuangan. Nah, jadi Inspektorat Daerah ya melakukan review LKPD ya, kemudian Inspektorat Jenderal melakukan review atas laporan keuangan kementerian, BPKP melakukan review atas LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat ya, sebelum diperiksa oleh BPK ya. Ini pengertian dari proses penelaahan. Nah, ini sifatnya nanti atestasi itu apa sih? Kalau kalian yang dulu kuliah akuntansi pasti paham lah ya. Atestasi itu pernyataan. Ya, ini atestasinya sifatnya negatif ya. Kalau review itu. Ya enggak? Koreksi kalau saya salah ya. Negatif artinya gini. Berdasarkan review bla 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 bla, tidak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah misalnya kayak gitu, redaksi atestasinya ya. Jadi jawabannya adalah review. Lanjut nomor 26. Dalam melaksanakan kepemerintahan, semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholder secara tepat, baik, dan dalam waktu yang tepat. Adalah salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu apa nih? Melayani semua stakeholder, keywordsnya ya. Melayani semua stakeholder ini berarti daya tanggap ya, kita responsif ya, kita merespon semua yang diminta oleh stakeholder dan kita layani ya, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kita gitu ya. Oke.
Ya enggak? Coba kita lihat di sini. UNDP. Atau daya tanggap. Nah, ini Jones ya. Melayani semua stakeholder secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat ya. Kalau transparansi itu apa? Penegakan hukum ya, silakan kalian baca-baca lagi. Partisipasi tadi sepertinya sudah kita singgung, silakan kalian baca lagi ya. Siapa tahu nanti keluar yang lain gitu ya. Nomor 27, surat keputusan pengangkatan pegawai merupakan contoh dalam pengurusan umum, yaitu otorisasi atau ordonasi. Bedanya apa nih antara otorisasi dan ordonasi? Otorisasi ini otorisator ya, yang menandatangani surat keputusan misalnya ya. Kalau ordonasi sifatnya menguji ya, yang atas surat keputusan atau apa gitu, kemudian diuji kebenarannya, keandalannya, kelengkapan dokumennya misalnya. Nah, otorisasi di sini bisa bersifat sempit atau luas ya. Kalau luas itu misalnya terkait peraturan mengenai kenaikan gaji berkala pegawai negeri. Nah, itu bersifat luas karena dia tidak langsung berakibat, tidak langsung mengefek ke pembebanan keuangan negara ya, tidak langsung efek ya. Tapi kalau yang sifatnya sempit, itu langsung pengaruhnya langsung membebani pengeluaran negara ya. Dalam hal ini adalah SK pengangkatan pegawai. Nah, nanti kalian nih ada misalnya lolos, kemudian pemberkasan, kemudian nanti ada SK CPNS ya. Nah, itu langsung ada gaji 80% misalnya, gaji. Nanti PNS baru diangkat lagi dalam bentuk SK pengangkatan sebagai PNS. Itu ada lagi nanti pengaruhnya gaji dan tunjangan segala macam. Ya, kalau luas itu masih luas sifatnya ya. Terkait kebijakan-kebijakan yang strategis yang tidak berdampak langsung, tidak langsung berdampak terhadap pembebanan negara. Kalau ordonasi ini sifatnya menguji. Jadi misalnya SK, kemudian kan nanti ada surat perintah membayar SPM, pembayaran gaji ya kan. Kemudian nanti sama pejabat PPSPM ya, pejabat penerbit SPM itu akan diuji kelengkapan dokumennya, kesesuaian namanya. Nah, itu sifatnya ordonasi ya. Jadi ini jawabannya adalah A ya. Oke, nomor 8. Nah, silakan ya dibaca referensinya di mana? MPP ya. Manajemen Pemerintah Pusat. Nomor 28. Nah, ini MPD ya, Manajemen Pemerintah Daerah, yang bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah ya. Kalau di pusat kan BUN ya. Bendara Umum Negara, yaitu Menteri Keuangan. Nah, kalau di daerah berarti Menteri Daerah. Menteri daerahnya siapa? Kepala BPKAD ya. Nah, jawabannya adalah Charlie. Bukan Ketua DPRD, bukan Kepala Daerah, bukan Sekretaris Daerah. Nah, ini Kepala BPKAD juga, BPKAD juga bukan istilah yang baku ya sebenarnya. Ini ada juga, ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ada juga yang BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ada juga Kepala Dinas Keuangan, DPPKAD ya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, macam-macam lah. Ya, intinya yang bertindak sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah BUD ya. Dalam hal ini bisa Kepala BPKAD, bisa Kepala Dinas Keuangan dan seterusnya. Ya. 28. 29. Agar terjalin interaksi yang sehat dengan auditan, maka auditor harus berpakaian rapi, sopan, oke. Berkomunikasi secara persuasif. Persuasif ini maksudnya mempengaruhi ya. Tidak ya. Oke, menumbuhkan sikap positif ya, tidak memberikan perintah yang sifatnya pribadi ya. Jadi yang salah ini B, bukan persuasif ya. Berkomunikasi dengan apa? Dengan baik atau apa ya? Coba. Berpakaian rapi. Ini ya. Berkomunikasi. Oh, kalau sorry, apa nih? Yang ditanyakan apa sih? Agar terjadi interaksi yang sehat dengan auditan. Oh, ini ya. Oh, bener justru Jones. Yang B ini bener justru. Coba kita pastikan lagi ya. Ya benar ya, benar. Kok saya jadi bingung sendiri Jones? Mendekati soal terakhir. jadi ini ngebug. Oke. Menjalin interaksi yang sehat dengan auditan, berkomunikasi secara persuasif, memperlakukan pihak auditan sebagai subjek bukan objek, memahami kesibukan auditor dan tetap menjaga kelancaran dan ketepatan pelaksanaan audit ya. Ini berarti B yang betul ya. Maka harus, nah kalau yang rapi, sederhana, sopan itu berarti masuknya ke
penjaga penampilan ya. Rambut tersisir rapi, jangan rambut yang diacak-acakin gitu ya. Kadang-kadang ada tuh ya, sengaja nggak disisir biar terlihat cool. Cara duduk yang sopan. Siapa ini? Pak RT, bentar ya Pak RT ya. Lagi ada pembahasan. Nomor 30. Pemberian sanksi kepada auditor intern pemerintah yang telah terbukti melakukan pelanggaran dilakukan oleh, nah siapa nih? Apakah Majelis Kode Etik, atau Kepala Pemerintah, atau Komite Kode Etik, atau pimpinan APIP? Nah, kalau Majelis Kode Etik ini memberikan rekomendasi ya. Jadi menyidang ya atas hasil sidang terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh auditor misalnya. Nah, kemudian dia memberikan rekomendasi kepada pimpinan APIP misalnya untuk dikenakan sanksi. Jadi yang mengenakan sanksi adalah pimpinan APIP itu sendiri, bukan Majelis Kode Etik ya. Bukan juga Kepala Pemerintah, bukan juga Komite Kode Etik ya. Silakan kalian baca di Kode Etik IP ya. Jadi jawabannya adalah delta. Oke John, saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini ya, 30 soal. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan insight buat kalian semua dalam rangka mempersiapkan menghadapi SKB CPNS formasi auditor. Ya, tentunya ini semua tergantung pada kalian, tergantung bagaimana daya juang kalian, daya tahan, tergantung bagaimana ikhtiar kalian dan tawakal ya. Dan terakhir, ingat sekali lagi dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.